Su deramu su ganteng kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Di sore hari ini kami dari Polres Pulau Buru akan menyampaikan hasil daripada kegiatan pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi kurang lebih tanggal 23 Februari 2021. Jadi kejadian ini sudah terjadi kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan alhamdulillah berkat doa masyarakat, doa rekan-rekan sekalian, dan kerja keras yang diridhoi Allah, kita berhasil menangkap pelaku dalam keadaan sehat walafiat. Kasus pembunuhan ini sendiri terjadi pada tanggal 23 Februari 2021 yang dituangkan dalam laporan polisi LPB nomor 3 2 Romawi 2021. Kejadian ini terjadi di Desa Waiflan, Kecamatan Wailata, di mana ini masuk di wilayah hukum Polsek Wayapo. Untuk tersangka atas nama Mantimbang Nurlatu, umur 30 tahun, agamanya Hindu, tidak bersekolah, alamat Ketel Waipulu, Desa Waiflan, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Untuk korban Manpapa Lakua, umur pada saat itu 43 tahun, alamatnya di Ketel Waipulu, di Desa Waiflan, Kecamatan Wailata. Pelanggaran pasal yang didugakan kepada atau disangkakan kepada pelaku ini terhadap tersangka yaitu pasal primer 338 KUHP, subsidiar pasal 354 ayat 2 KUHP, dan subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk kronologis kejadian pada saat itu terjadi pada tanggal 23 Februari pukul 03 WIT subuh, jadi sebelum subuh kurang lebih 03 WIT. Kronologisnya kurang lebih saya jelaskan sebagai berikut. Pada tanggal 23 itu pelaku meminta untuk diobati, dalam hal ini diobati secara adat karena pelaku merasa telah mendapatkan serangan-serangan gaib ataupun mendapatkan guna-guna, sehingga meminta untuk diadakan pengobatan secara adat. Kegiatan pengobatan itu sendiri dimintakan kepada saudara Olobeo Lakgual untuk dilakukan pengobatan. Kemudian setelah sedang berlangsung kegiatan pengobatan, datang korban atas nama Manpapa Lakgual ikut hadir di dalam kegiatan tersebut. Kemudian setelah hadir, tersangka bersama korban terlibat percakapan ini mengenai ketidaksenangan ataupun kekecewaan tersangka terhadap korban yang telah mengambil
daun kayu putih ataupun memasak minyak kayu putih di ketel miliknya. Jadi tersangka sambil ngobrol itu menyampaikan bahwa keberatan kalau korban memasak ataupun mengambil daun kayu putih miliknya tanpa izin. Jadi pada saat itu disampaikan, setelah disampaikan pelaku langsung menusuk satu kali korban, kemudian korban berlari keluar dari gubuk tersebut, dikejar oleh pelaku, kemudian dibacok satu kali, kemudian berlari lagi korban, dikejar dan dibacok kembali, dan akhirnya korban meninggal dunia. Setelah itu pelaku kembali ke gubuk, mengambil beberapa parang dan tombak, serta membawa salah satu anak daripada salah satu saksi, yaitu anak daripada Olobeo Latgual ini. Jadi dibawa serta, karena pada saat kejadian Olobeo Latgual langsung melarikan diri karena ketakutan. Kemudian anaknya dibawa serta dalam upaya untuk melarikan diri. Pelaku sendiri melarikan diri bersama istrinya atas nama Nomi Latgual. Pelariannya ini kurang lebih kalau dari TKP sampai dengan lokasi tertangkapnya pelaku di hutan Rodi itu kurang lebih sekitar 200 km. Karena kalau dihitung dari desa terdekat, desa Misayang kurang lebih 80 km. Jadi selama kurang lebih satu bulan pelaku menjalankan pelariannya melalui hutan-hutan sampai dengan pelaku tertangkap oleh tim yang kami siapkan dan kami bentuk khusus untuk mengejar pelaku tersebut. Untuk barang bukti, di sini ada satu buah parang yang dililit dengan kain berwarna merah. Ukuran panjangnya kurang lebih 30 cm dan lebar 3 cm. Ini barang bukti ini yang digunakan untuk melakukan pembacokan atau pembunuhan tersebut. Kemudian ada satu buah celana berwarna hitam yang digunakan oleh korban pada saat terjadinya pembunuhan. Untuk sekarang, untuk motif daripada kasus pembunuhan ini seperti tadi saya ceritakan di kronologis, bahwa pelaku sakit hati atau ada rasa sakit hati, kekecewaan yang begitu dalam kepada korban karena telah mengambil daun kayu putih serta memasaknya di ketel milik pelaku tanpa seizin daripada pelaku. Untuk modus operandinya tadi di kronologis juga kami sampaikan bahwa pelaku meminta bantuan untuk diobati secara adat, secara ritual adat, dan kemudian disitulah pelaku menyampaikan rasa sakit hatinya, menyampaikan kekecewaannya, sekaligus langsung melakukan aksinya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Ya, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Berarti ini ya pembunuhan berencana begitu ya? Dari hasil penyidikan ini bukan pembunuhan berencana, karena pelaku sendiri mendapatkan informasi bahwa korban memasak dan mengambil minyak kayu putih itu pada saat pelaku minta diobati. Jadi bukan direncanakan pembunuhan ini dari awal, tetapi pada saat minta diobati baru mendapatkan informasi tersebut dan pelaku langsung melampiaskan kekecewaan atau sakit hatinya pada saat itu juga. Ada permintaan terhadap pelaku untuk dikembalikan ke pihak korban. Respon dari kepolisian seperti apa? Bagi kami, hukum yang berlaku di negara ini adalah hukum positif, sehingga kami akan menjalankan hukum ataupun peradilannya dengan hukum positif. Kira-kira begitu. Kalau anak saksi yang sempat dibawa sama-sama pelaku itu kondisinya sekarang gimana? Untuk saksi di sini ada saksi istri korban dan juga anak daripada saksi Olobeo Latgual. Keduanya dalam kondisi sehat, sehat. Dan kami masih menunggu kira-kira kapan waktu yang tepat
tepat untuk kita bisa mintai keterangan. Sampai sekarang sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk saksi yang sudah diperiksa, pertama Nomi Latwal, istri korban, kemudian Olobeo Latwal, saksi pada saat kejadian, Damsi Latwal, dan Sunir Latwal. Ini semuanya saksi yang ada di lokasi kejadian. Baik, terima kasih. Awalnya ketika 1 minggu setelah kejadian, saya diperintahkan khusus oleh Bapak Kapolres dan Bapak Wakap untuk membantu rekan-rekan yang sudah menjalankan tugas pencarian. Dari awalnya tanggal 1 Maret, saya sudah mulai operasi. Target saya yaitu mengecek keberadaan dia, yaitu di desa Watempuli, karena desa Watempuli ini adalah desa yang dia punya desa, dan situ saya mengajak masyarakat untuk minta dukungan. Masyarakat Watempuli sendiri mereka juga sangat mendukung, tapi mereka takut masuk kita sendiri. Jadi dengan adanya kita polisi, sama-sama kita turun ke daerah hutan. Ada 4 kali saya masuk operasi. Yang pertama kita operasinya di Sungai Wateba, tapi tidak menemukan jejak. Dan operasi kedua di hutan Rodi. Awalnya itu kita menemukan dia punya jejak-jejak. Ada bekas pasang dari babi, ada bubuk, terus ada bekas jadi makanan. Dari situ saya simpulkan bahwa yang bersangkutan pasti tinggal di daerah situ. Karena berkaca pada pengalaman beberapa kali dia bikin masalah, dia tinggal di daerah situ di hutan Rodi. Kemudian operasi ketiga, saya dibantu oleh rekan saya dari Buser. Kita mengecek juga keberadaannya, tapi tidak ditemukan. Artinya alhamdulillah puji Tuhan, operasi terakhir yang keempat, saya bersama juga dengan 3 rekan dari Buser. Kami tinggal di hutan selama 2 hari, dan puji Tuhan alhamdulillah bisa menemukan bubuk tempat tinggal dari pelaku. Di situ kami melakukan polisi ada punya standar dalam bertugas, dalam bertindak. Jadi ciri kata yang saya pakai itu ciri kata humanis. Saya mengedepankan dia punya saudara untuk bersama-sama dengan dia di hutan, di gubuk. Dalam mediasi, mengamankan dia punya barang bukti, jauhkan dari TKP tersebut, baru kita mengambil. Mungkin itu saja. Ada ritual khusus yang dipersiapkan sebelum masuk ke hutan Rodi? Yang pasti kita ini cari orang yang sudah membunuh. Jadi dalam pencarian juga bukan asal cari. Mulai dari persiapan, saya siapkan orang-orang yang sebelum dengan kita, terus harus jadi juga di hutan. Dan di situ kan banyak lintah juga, lintah gunung, sungai yang banyak, dan itu mempengaruhi dalam pencarian. Tapi puji Tuhan tetap semangat, amanat yang diperintahkan oleh pimpinan kami bisa untuk menjalankan. Saat ditangkap pertama kali, apakah memang pelaku dia merontak atau gimana? Dia tidak merontak sama sekali, karena kata-kata yang saya pakai itu humanis. Jadi kita tidak langsung gerak mengedepankan dengan cara untuk bertindak melumpuhkan, tidak, tapi kita mengutamakan dia punya 4 orang saudara itu untuk bisa sama-sama dengan dia.